dari ahli pabriknya, oh udah nih gulanya sekian, garamnya sekian, natrium benzoat atau pengawetnya sekian, sudah cukup gitu ya. Tapi kalau dimakan terus menerus ya, sehari misalkan kalian makan 10 bungkus, itu benar-benar bikin tubuh kita tuh menimbun ya, menimbun gula yang banyak. Gula banyak gak bagus. Ada yang tahu nggak kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi gula akibatnya apa? Ayo, ada yang Diabetes. 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 Iya, diabetes ya. God. Diabetes ini ya, diabetes ini ternyata nih ya, kalau kalian bisa lah baca di beberapa jurnal atau mungkin artikel-artikel di banyak website ya. Karena kalau bisa tuh compare ya, satu baca yang lain, ya, baca lagi yang lain. Ya, informasi jadi oh ternyata bahkan kalian bisa ngecek kalau Bapak sih sadar ya. Oh ini tulisan kok sama plek jiplek kita. Oh berarti mungkin yang artikel di web ini copy yang ini copy yang ini atau nambahin dikit gitu. Ya. Nah, itu kalian bisa lihat nanti. Dan ternyata diabetes ya selain dari genetik itu apa sih Pak? Genetik berarti turunan ya kan genetik adalah keturunan. Jadi tubuh kita tuh ada sel itu ada inti sel ya, inti sel itu ada kromosom ya, di dalamnya ada kode-kode gen, kode-kode unik setiap orang ya. Nah di situ genetik ternyata bisa menurun ya, bisa diturunkan. Misalkan Bapak nih, kalau kalian itu Bapak ada telatnya ya. Nah ternyata ini genetik dari bapaknya Bapak ya, kemudian mbahnya Bapak gitu ya. Nah itu tentu diturunin gitu ya. Apa namanya, tai lalat adalah berkumpulnya ini ya, zat pigmen warna yang berkumpul di suatu titik gitu ya. Ada juga yang bersih ya, ada yang bersih gitu ya, berarti melaminnya atau zat warna ya, zat warna tubuhnya rata ya kan, ada gitu ya. Terus kemudian tadi genetik ya, genetik diabetes itu diturunin, yes diturunin. Orang tuanya bapaknya diabetes, anaknya membawa gen diabetes ya. Tapi ada juga yang orang tuanya nggak kena diabetes, kok anaknya kena diabetes. Ya ini juga wanti-wanti buat bapak juga, buat kita semua ya, kita semua. Dan ternyata itu adalah dari pola hidupnya ya, terlalu banyak menimbun gula ya, makan yang manis, pagi manis, siang manis ya, sore manis, malam manis. Kemudian malah udah manis, nggak aktif bergerak, nggak banyak berkeringat, padahal gula itu sebagai bahan energi kita kan ya. Gula baik itu dari nasi ya, atau mungkin nasi kan ini kita makan nasi mau manis Pak, kunyah yang banyak, kunyah yang lama di mulut, lama kelamaan bakal manis karena memang beras punya glukosa dalamnya ya. Kemudian apa namanya, makan apalagi kue tadi ya, roti, kue dari tepung itu juga mengandung glukosa. Nah glukosa ini fungsinya adalah untuk sumber energi kita. Nah tadi gula yang dikonsumsi kalian terus menerus, kalian timbun ya, terus kalian nggak pernah bergerak atau olahraga, kalian bakar, kalian habiskan itu energi atau sumber energi dalam tubuh kalian ya. Akhirnya, nah inilah gula terlalu banyak dalam tubuh, mengalir di darah, ya. Nanti habis itu bisa juga diabetes, kencing manis, ya. Kencingnya tuh manis beneran, kencingnya tuh sampai-sampai darah yang banyak gulanya disaring di ginjal, kemudian dikeluarkan menjadi urin, ya. Kalian ya jangan ya, kita kira jangan ya. Kalian bisa lihat deh, kalian bisa lihat di YouTube ya, atau mungkin di beberapa gambar ya, kita bisa searching deh, orang yang punya kencing manis, kalau nggak disiram tuh kencing ya, itu digerumutin sama semut karena emang manis, ada kandungan gulanya di situ. Itu sebagai salah satu indikator bahwa di dalam tubuhnya, di darahnya itu banyak mengandung gula. Terus habis itu kenapa Pak kok penyakit gula itu sangat membunuh? Karena
gula yang ada dalam darah ya itu menghambat oksigen terikat ya, atau hemoglobin Hb dalam darah itu susah mengikat oksigen ya. Harusnya kan di darah tuh ada Hb yang apa namanya, Hb itu ada zat ini ya, zat yang ada di sel darah merah, dia mengikat oksigen ya kan. Nah karena banyak sekali kandungan gula di situ, oksigennya sedikit yang terikat. Padahal oksigen itu penting loh, darah itu antara ngalir tuh ke seluruh tubuh dari ujung kepala ya sampai ujung kaki ya, itu semua butuh oksigen gitu. Nah oksigen minim berarti kita akan pusing lah. Itu orang-orang yang diabetes sih ya pusing pasti. Kemudian kalau misalkan nih kalian pasti punya atau mungkin pernah dengar ya saudara atau mungkin kerabat ya diabetes, ada luka ya, ada luka busuk. Kenapa busuk ya? Kenapa busuk? Karena luka yang tadi yang luka yang menimbulkan darah, nah darahnya itu udah manis gitu loh. Darahnya manis malah justru membawa bakteri ya, membawa bakteri dan akhirnya busuk gitu. Membawa atau apa ya, mengundang bakteri di sekitar ya kan. Kemudian ada lalat juga yang mencrok ke situ ya, busuk. Dan proses yang namanya itu ya, proses fibronasi ya, atau mungkin apa namanya penutupan luka ya oleh darah itu pun bakal terhambat ya, karena adanya tadi kandungan gula pada darah. Ya itu kita ngomongin apa namanya zat adiktif aja, maaf bukan adiktif tapi aditif ya, aditif atau zat tambah yang ditambahkan ya, aditif ya, aditif itu juga berbahaya kalau berlebihan, apalagi yang edik ini ya, adiktif ini kenapa apa ya istilahnya itu, kenapa lebih berbahaya, karena nggak cuman dia itu sedikit ya, sedikit aja tuh bikin candu. Misalkan contoh yang bikin candu itu yang bahaya, contoh narkoba ya, ketika psikotropika. Kita ya jangan kita ya, orang yang udah kecanduan sama sabu ya, walaupun sedikit sekali ya, sedikit banget tuh mereka nyabu ya, mereka bakal pengen terus, susah buat stop. Ada nanya misalnya, Pak rokok gimana gitu ya, mbah saya ngerokok itu ini Pak apa, kalau habis makan nggak bisa nggak ngerokok, kayak udah candu banget, udah dikit-dikit bangun rokok, lalu Pak kalau nggak ngerokok nggak bisa, itu masuk. Nah, masuk, jadi rokok itu bisa jadi zat adiktif ya, edik atau yang bikin candu ya. Ya selama emang rokok itu bikin orang itu pengen terus gitu. Ya kenapa zat-zat atau barang-barang yang edik atau bahkan perilaku edik itu juga sangat merusak, karena yang namanya kecanduan itu yang jelas-jelas bisa merusak tubuh kita ya, boros ya untuk anggaran ya kan, duit kita habis, terus habis satu lagi candu apa, bahkan maaf nih ya, kayak candu itu yang baik siapa, candu apa, mungkin kalian ada masukan candu yang baik apa gitu, kecanduan membantu orang tua kayaknya susah ya, karena candu sama apa namanya, kecanduan membantu orang tua itu bahkan kecanduan kerja pun itu ada buruknya gitu ya. Ada fenomena ya, mungkin kalau kalian suka banget budaya Korea, budaya Jepang, budaya Asia Timur ya, Asia Timur yang utara sana ya, Jepang, Korea, mana lagi, China ya, mereka sangat membudayakan ya, sangat mendoktrin ya
orang-orang atau generasi mudanya itu pekerjanya untuk kecanduan bekerja. Kerja dari jam 8 pulang jam 12 malam. Begitu terus ya. Dan itu membuat apa? Membuat tingkat stres ya, tingkat depresi para pekerja itu ternyata makin lama makin tinggi, dan tingkat bunuh diri di Jepang ya, contoh Jepang deh, bunuh diri di Jepang tinggi ya, masih muda, masih produktif ya, banyak yang gantung diri, banyak yang bunuh diri gitu, karena pressure atau ya tekanan, depresi ya, stres gitu, itu yang dihasilkan dari kecanduan akan kerja. Bahkan mungkin kalian juga yang suka K-pop ya, ada beberapa artis K-pop yang mungkin Bapak juga pernah nonton juga, pernah diulas juga sama YouTuber yang emang K-pop. Ada artis yang bilang, atau artis diberitakan bunuh diri gitu ya, karena bulian ya, atau mungkin karena apa tuh lingkungan kerja ya yang segitunya yang buat dia stres gitu ya. Itu termasuk edik dengan pekerjaan ya, kalau candu dengan pekerjaan gitu ya. Jadi kecanduan itu kadang-kadang buat kita jadi ya lupakan diri sendiri gitu ya, lupa dengan orang sekitar gitu ya. Dan itu yang bikin ya buat introspeksi kita semua ya. Nah, ini materi tentang edik dan ediktif dan adiktif ya. Nah, itu panjang banget ya Bapak ya. Iya, kayak kita belajar terkait terminologi bahasanya dulu ya. Filosofi atau apa sih ini aditif itu dari mana sih? Edik itu dari mana sih ya? Ediktif. Ya, jadi biar besok-besok nggak ketukar-tukar. Ya, sebenarnya juga Bapak kalau sedikit curhat, Bapak juga belajar untuk nggak ketukar-tukar dari belajar bahasanya dulu. Oh bedanya di mana? Gitu. Ya, biar nggak ketukar-tukar. Kemudian kalau kalian lihat yang di bawahnya ini ada tujuan pembelajaran, kita menyelidiki ya. Nah, mengidentifikasi berbagai zat editif, ya, tambahan, ya, zat tambahan dalam makanan dan minuman. Kemudian kalian bisa membedakan makanan minuman yang mengandung pewarna alami dan buatan. Ya, terus terakhir studi pustaka menjelaskan dampak editif terhadap kesehatan. Ya, tambah. Kemudian tugas penyelidikan. Ya, nanti kalian bakal ngerjain tugas di bawah dengan menuliskan kembali di buku atau di print. Boleh. Mana sih Pak nih yang bawah nih ya? Tugas editif dan ediktif. PDF ya. Bisa tulis lagi, bisa di print. Bebas. Ya. Pokoknya jangan bikin susah ya. Pak, saya harus nge-wordin Pak atau gimana? Udah nggak usah ya. Tulis aja gampang ya. Di buku bisa ya, atau di print juga boleh. Kalau print jauh nggak ada, tulis aja di buku ya. Kemudian carilah satu bungkus makanan dan satu bungkus minuman yang memiliki informasi komposisi atau kandungan makanan dan minuman tersebut. Berarti kalian nanti jajan atau mungkin ambil bungkus makanan atau jajannya adik, ambil aja ya. Nanti kalian coba selidiki ya, komposisinya apa aja. Ya, kalian udah bisa membaca komposisi makanan ya? Sudah ya? Komposisi makanan ada di balik bungkus. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya tuh ingredient ya. Ingredient ya. Ingredient apa ya? Ya, pokoknya ingredient ya. Itu komposisi apa aja dalamnya kandungannya. Ya, kemudian catat informasi yang kamu peroleh dari bungkus makanan dan minuman pada lembar kerja. Analisislah apa penyebab yang terjadi jika mengkonsumsi kandungan bahan tersebut berlebihan. Ya, catat apa yang terkandung, kemudian apa penyebabnya jika kita makan atau mengkonsumsi bahan tersebut berlebihan. Ya, itu tugasnya. Terus kalau ini apa handout-nya? Nah, ini handout-nya bakal kita bahas ya, dikit-dikit. Ya, ini handout waktu Bapak masih kuliah ya. Kita coba lihat. Oke, mana sih ininya? Coba
Dan share screen. Nah, nih. Kelihatan ya? Siapa itu? Ayu. Tolong di mute dulu ya, Nak ya. Di mute. Kalau mau tanya boleh. Yoni. Ya, jadi kita aditif dan ediktif. Kelas 8 semester 1. Pengertian. Ya, pengertian. Zat tambahan makanan, ya, bahan yang ditambahkan ke dalam makanan. Oh, zat aditif atau zat tambahan makanan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan. Ya, keywordnya di situ. Keywordnya apa? Zat tambahan. Bentar, kita pakai ini aja, pakai Adobe. Nah, ya. Zat aditif atau zat tambahan makanan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan, baik saat mengolah, memproses, mengemas, atau menyimpan makanan tersebut. Oke ya. Sedangkan untuk fungsinya zat aditif, wah lagi azan. Suara Bapak masih terdengar nggak? Suara Bapak masih terdengar nggak? Masih, Pak. Masih ya. Pak. Kita bentar lagi aja deh. Fungsi zat aditif antara lain sebagai penyedap rasa, pewarna, sekwertans, antioksidan, pengasam, pemanis, pengembang, pengawet juga. Ya. Nanti kalau misalkan Pak sekwertan apa, antioksidan apa, ya. Pengasam kayak tahu ya, jasmin. Pemanis bisa tambah dimanisin ya. Bahkan bikin manisan-manisan ya. Itu termasuk itu proses kita menambahkan sesuatu. Jadi proses apa tadi aditif ya. Kalau proses itu sebenarnya ada aslinya ya, aditivasi gitu. Ya, aditivasi, oksidasi gitu ya. Terus habis itu apalagi yang punya yang asi-asi ya. Ya, itu proses. Nah, kemudian nah jenis-jenisnya nih contoh pewarna. Ya, pewarna ini nanti dibagi ada yang alami, ada yang buatan. Ya. Macam buatan gimana, Pak? Berarti emang dia sintesis ya. Jadi dibuat di pabrik atau di laboratorium. Bukan dari yang kita peroleh mungkin dari tumbuhan, ya kan? Contoh, kalau kalian mendapatkan warna apa ya? Yang alami, warna hijau. Kalian dapat dari mana biasanya? Daun pandan. Daun pandan, iya benar ya. Terus apa lagi ya? Warna ini, warna kuning dari mana? Kunyit. Kunyit, iya. Kalian pernah nggak makan mie dari ini, dari sari wortel, pernah nggak? Jadi wortel ini kasih warna apa sih? Ini warna apa nih ya? Warna apa tuh wortel ya? Warna susah nih, ini merah bukan ya? Kayaknya orange juga bukan ya? Jingga kayaknya juga bukan ya? Jingga tuh lebih ke orange ya, Mejiku ya. G itu orange. Ya, nah itu Bapak juga pernah. Ini dari wortel, Pak. Pewarnanya iya benar. Wortel, terus bayam ya, hijau juga bayam ya, Juan ya. Terus habis itu kalau yang satu lagi sih pakai apa ya? Oh, pakai ubi. Ubi warna apa ubi? Ayo. Ungu. Iya, namanya juga ubi ungu ya. Nah, ubi itu ternyata bisa bikin makanan kita jadi warna ungu. Itu contoh ya pewarna alami. Nah, naga juga bisa ya. Naga juga bisa. Nah, kalau pewarna buatan ya, nah dari sintesis kimia kan. Oke.
Dan sebenarnya gini, kalau misalkan kalian menanyakan, Pak, sebenarnya pewarna yang alami itu juga bahaya nggak sih gitu? Ya semua asalkan tidak berlebihan ya, tidak berlebihan itu nggak masalah. Termasuk kalau yang pewarna buatan, kenapa kalau itu bahaya kenapa masih dijual kan gitu ya? Pertanyaan kita apa namanya? Pertanyaan bodohnya kita gitu ya. Ini kan bahaya, kita belajar dari SMP, dari SD sampai kuliah kita ngomongin bahan-bahan yang berbahaya kok tetap dipakai. Bahkan boraks itu juga masih ada gitu loh. Ya. Bahkan formalin pun masih dibuat untuk mengawetkan apa namanya beberapa ini ya ikan-ikan gitu. Bahkan tahu juga ada gitu kan. Nah, ternyata asalkan kandungannya itu udah dini ya, udah di apa, udah diatur sama badan BPOM contohnya gitu ya. Obat dan makanan ya, badan apa sih P-nya tuh, badan BPOM. Tahu BPOM itu ada yang tahu BPOM singkatannya? BPOM adalah badan pengawas ya. Nah, pengawas. Jadi asalkan sudah diatur sama BPOM ya, boraks untuk makanan ini atau mungkin pengawet untuk makanan A, B, C ya, itu sekian sekian sekian, oh masih aman gitu. Tapi emang kadarnya memang beda banget ya. Irham ya. Kadarnya tuh bakal beda banget. Jadi untuk yang alami kita mungkin berani makan. Oh ya, yang alami misalkan naga, apalagi naga ya. Misalkan naga nih ada pewarna alaminya. Kita makan 10 biji sehari, mungkin masih aman. Ya enggak? Tapi kalau misalkan kita pakai apa? Pakai pewarna yang sintetis ya, misalkan teres, kalau bapak sih apa ini teres ya, misalkan contoh teres ya, teres atau apa sih pewarna yang ini yang sintetis yang lain mungkin ada yang tahu ya, itu kita minum apa namanya satu botolnya misalkan contoh ya pewarna makanan, kita minum misalkan satu botol nih ya, botol. Oh, kalau darah bagus namanya teres ya, kalau yang ini apa namanya? Oh, ini ada nih ternyata. Gua tadi googling ya, ternyata ada nih ya, nih gambar untuk satu botol teres warna ya. Nah, kalian kalau mengkonsumsi satu botol aja sehari ya, nah ya bisa-bisa kencing kalian ya, feses atau mungkin kotoran tinja kalian bisa berwarna nanti gitu, dan itu cukup berbahaya loh ya, bahaya tuh kalau misalkan sampai kencingnya warnanya harusnya kuning ya, kuning teh ya, atau mungkin bening pun masih apa namanya masih aman. Nah kalau berwarna ya, warna-warni gitu tuh udah jelas di ginjal itu kasihan, ginjalnya bisa rusak ya, ginjal kita bisa rusak. Nah ya, jadi beda lah kalau kita ngomongin alami sama buatan. Untuk masalah takaran, mungkin kalau kita makan buah naga satu kuintal gitu ya, satu karung sehari mungkin bisa berwarna itu kencing kita. Tapi untuk teres atau mungkin pewarna makanan cukuplah sebotol gitu. Ya itu bisa bisa merusak ya, merusak ginjal kita. Itu ya. Jadi beda beda takaran lah gitu. Ya, kemudian tadi ada pewarna. Nah, ini contoh nih pewarna yang oh ini ternyata ada ya Allah ya. Nah, ini contoh pewarna sintetis ya. Nama-namanya emang susah-susah. Bapak juga kalau dibilang nggak hafal Bapak untuk warna-warna. Atau untuk warna, untuk zat, untuk nama ya, nama dari pewarnanya. Gitu. Tapi kalau kita lihat nih, ini yang sering kita jumpai nih ya, tartrazin ini. Ya, yang apa namanya? Yang tartrazin ya. Ya, tartrazin ini sering muncul. Ya kan? Terus habis itu sunset yellow ini kayaknya nggak ini deh ya, nggak apa namanya, nggak familiar kalau sunset yellow. Mungkin kalian bisa nemuin ya beberapa ini
waktu kalian menyelidiki langsung cari ini sih zat apa, cari di Google ya. Pasti ketemu, oh ini pewarna apa gitu, pewarna merah, kuning, hijau dan seterusnya. Ya. Kalau enggak kalian bisa dilihat dari bahasanya, contoh nih brown HT ya. Brown berarti coklat. Oh, berarti dia pewarna coklat. Gitu ya. Nah, di sini juga ada batas penggunaannya. Itu ada maksimalnya. Maksimal untuk karmoisin contohnya. Ya, dia cuma maksimal 100 mg per kilogram. Berarti dalam 1 kilogram makanan, dia maksimal 100 mg. Kalau misalkan jajannya itu ya, atau makanannya berupa snack apa ya, snack yang merah-merah apa yang merah-merah. Misalkan contoh ya kayak makaroni gitu ya, makaroni yang pedas ya kan, ada pewarna merahnya. Jumlah dari bubuk pewarna atau bubuk yang digunakan di makaroni ternyata hanya misalkan sekitar 200 gram ya, 200 miligram, sorry, 200 miligram. Nah, kalau 200 miligram yang ada di situ ya berarti miligram kecilan ya, nah ya 200 gram deh, contoh 200 gram 200 gram yang ada di makaroni itu berarti seper 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 berapa nih, seper seper 100.000 ya, seper 100.000 dari 200 miligram, seper 100.000 dari 200 gram itu berapa berapa miligram yang diperbolehkan. Dan memang kadang-kadang ini ya, kadang-kadang kalau kita melihat pedagang ya contoh kayak micin ya dibanyakin karena emang lebih enak nih ya, bumbu pedesnya dibanyakin ya karena memang rasanya enak gitu ya. Tapi kalau bisa ya bapak juga termasuk yang suka, tapi kadang-kadang mikirnya ini ya, mikirnya aduh ini tuh nimbun racun nih gitu. Jadi kalau bisa ya udah seminggu sekali aja makan kayak gitu, makaroni ngehe lah, atau mungkin apa namanya baslor apa tuh, cilor ya kan, baslor ya kan. Ini seminggu sekali gitu ya, agar harapannya makanan tersebut segera diproses, lebih olah oleh tubuh kita. Jadi nggak terlalu banyak, ntar kalau tiap hari makan ya numpuk terus gitu, dan itu bisa jadi penyakit. Oke, kemudian ini perbedaannya ada ya. Kalian bisa lihat di modulnya ya, di handout-nya nih ya, handout ini, modul ini bisa kalian lihat perbedaannya apa ya. Kemudian nih contoh pemanis alami, contoh gula lah ya, gula pasir, gula aren, madu, kayu manis nih ya. Nah, dari sini ya. Nah, ini contoh pemanis alami. Kalau pemanis buatan ya, ini pemanis buatan bahkan tidak atau hampir ya tidak mempunyai nilai gizi ya. Contoh kalau pemanis buatan ya kayak kalian nanti melihat yang namanya sakarin ya. Sakarin ini hanya membuat kita itu merasa manis aja gitu. Tapi pemanis ini nggak ada gizinya, yang ada gizi buat kita gitu ya. Nanti bisa jadi kencing manis nih ya. Kencing manis atau diabetes mellitus ya. Ngeri ya. Ya kalau penyedap, waduh ini ya, penyedap ini ya. Nah, ini contoh kalau kalian punya di rumah ya, ada Royco ya, atau Masaco ya. Terus kemudian apa? Ada Caca ya, ada Sasa. Siapa lagi tuh? Ya banyak ya penyedap yang digunakan oleh mamah-mamah kita ya, oleh orang tua kita. Ya kalau bisa jangan aneh, diingetin nama kalau masak itu cuman pagi atau mungkin ya 2 hari sekali gitu ya, pakai itu. Terus gimana sisanya? Ya pakai bumbu-bumbu yang ada gitu ya, bumbu-bumbu yang eh, dari emang bawang putih, bawang merah ya, atau mungkin rempah-rempah ya, itu bisa lah, bisa kita lihat, cari tutorialnya di YouTube banyak banget.
Nih contohnya nih kan, ada penyedap alami ya, ada cabai termasuk, kunyit ya, kemiri ya, ada lada ya kan, contoh alami ya. Kalau bisa, nah kita muncul di sini ya yang Bapak sebut. Masaco, roico, sasa ya, caca ya. Nah, oke, kemudian untuk pengawet nih, pengawet. Ya, untuk pengawet kalian lihat di sini ada gula contoh. Ya. Kok gula Pak pengawet Pak? Iya, ternyata kalian coba bandingin deh buah-buahan atau sayur-sayuran yang kalian simpan ya di luar kulkas ya, di luar kulkas atau di luar freezer. Kalian simpan bakal nggak lebih lama daripada buah-buahan atau sayur-sayuran yang dibuat manisan. Ya. Jadi awetan mana? Awetan yang dikasih dibuat manisan gitu loh. Jadi emang gula ini ya, gula yang sangat banyak ya, yang bikin bahkan sampai meresap ya, meresap ke apa namanya sayuran atau buah tersebut ya, manis sekali dan itu menghambat pertumbuhan bakteri ya untuk buah-buahan sayur-sayuran ya gitu. Beda Pak kalau misalkan yang tadi yang diabetes. Beda kalau yang diabetes kan kita nggak jadi manisan ya. Ya. Oh kita ya Allah jangan ya, jangan kita. Orang-orang ya, manusia, orang-orang yang mengidap diabetes ya, yang di dalam tubuhnya, di darahnya mengalir gula ya, dia nggak jadi manisan gitu loh. Beda ya. Manusia yang mengalami diabetes dia bukan manisan manusia, bukan. Ya, beda. Tapi kalau buah, sayuran, sayuran timun atau cabai juga yang jadi manisan ya. Terus apa lagi? Manisan apalagi sih ya? Kalian pernah makan manisan apa lagi? Kolang-kaling, manisan apa lagi ya? Banyak ya. Manisan-manisan yang memang di situ sampai dalam-dalamnya manis ya kan, dan ternyata bakteri justru tidak bisa membusukkan ya, bukan tidak bisa apa ya, mengurangi waktu bakteri membusukkan sayuran atau buah tersebut. Beda kalau misalkan buah atau sayuran yang tanpa kita kasih treatment dibiarkan saja di udara terbuka bakal cepat busuk, bahkan lebih cepat busuk daripada yang tadi manisan ya, yang sudah dimanisin gitu. Kemudian garam ya, garam ini berarti kita membuat garam itu asinan dong Pak. Ya berarti apa ya, diasinkan ya, benar, proses pengasinan ya. Nah karena nih sel-sel mikroorganisme mati karena dehidrasi ya, jadi garam ini ya, kalau kalian tahu dia itu garam atau air garam ya, dia itu membuat sel ya, misalnya gini deh, ini contoh Bapak kasih ilustrasi ya, ilustrasi. Ini kita kasih wadah, ada sebuah wadah ya, wadah isinya air garam, ini air garam ya. Air garam tuh berarti air yang isinya tuh ada garam-garamnya. Iya, iya baik itu Pak ya. Ada garam-garamnya. Ya. Jadi dia lebih apa? Enggak encer. Dia lebih kental daripada air biasa. Ya. Bahasanya itu aduh namanya apa ya? Density ya. Ya kekentalannya ya. Kerapat apa ada zat di dalam airnya gitu loh. Jadi memang lebih kental. Makanya kalau kalian suka mandi atau renang di laut, tubuh kalian itu ya lengket. Iya Pak, lengket karena ada garamnya. Yang selanjutnya adalah kalian lebih mudah ngambang. Ngambang itu artinya mengambang. Ngambang ya, terapung daripada kalian berenang di air tawar gitu. Karena memang air garam itu lebih kental. Bahkan kalian kalau pernah nonton YouTube di Laut Mati ya, Laut Mati yang sebuah
danau dengan kadar garam tertinggi di dunia di daerah Timur Tengah sana ya. Nah, itu orang itu tanpa renang ya, dia bisa ngambang. Ada Bapak coba perlihatkan coba ya. Daripada penasaran. Fenomena ya, Bapak lihat ini sih share screen-nya. Nah, udah ya, ini kelihatan ya. Nah, ya jadi ini contohnya. Contohnya. Nah, ya. Ini tanpa renang ini, nggak perlu renang ya. Orang nggak perlu renang, dia udah terapung sendiri gitu loh. Ya. Karena apa? Karena memang kadar garamnya itu sangat tinggi. Jadi kita ya ibarat kayak cuman mandi, ya renang di atas tumpukan garam yang larut gitu. Jadi ya kental gitu loh, kental ya, sangat lengket, sangat kental. Enggak perlu renang, dia sudah ngambang ya, ngambang atau terapung ya. Nih. Ya sangat menarik ya IPA ya. Oke, kemudian waduh kok hilang ininya, hilang coret-coretannya ya. Nih. Oke, tadi ada gelas ya, kemudian di dalamnya ada air garam ya. Nah, air garam. Kalau kita taruh sebuah sel ya, misalkan selnya warna-warni deh ya. Ada sel. Nah, dia bakal otomatis romantis ya, bakal terjadi ya proses airnya tuh keluar loh. Ini kan. Proses airnya keluar sendiri tuh ya. Ya dia langsung apa namanya kehilangan air ya, air dalam sel. Nah, kalau kita manusia yang punya sel nggak semudah itu ya untuk kehilangan air gitu di apa namanya di misalkan di laut kita renang gitu ya. Misalnya di sel di tubuh kita yang ada di kulit ini ya, atau di tubuh ini nggak akan langsung kehilangan air gitu. Tapi ini makanya kalau ada fenomena yang menarik sebenarnya ya, kita minum kalau kita haus tuh jangan minum air asin. Ya, kita kalau haus ya jangan minum air asin, air laut ya. Itu apa namanya? Bakal bikin kita makin haus gitu. Ya, karena apa namanya? Kita itu di sel dalam tubuh kita yang masuk ke mulut, kemudian masuk ke sistem pencernaan ya, ada di kerongkongan, terus habis itu masuk ke lambung ya, terus habis itu masuk ke usus, ya malah justru air asin itulah bener ya. Jadi ada proses yang kita itu kehilangan air ya, kehilangan air. Ya. Ya, itu contohnya ya, contoh dari zat aditif ya, add ya, menambahkan bentar. Oke. Ya, nah, kita menambahkan sebagai pengawet ya, pengawet. Ini fenomena apa? Nanti kalian bisa belajar di SMA ya, di SMA.
Nah, fenomena ini kalau kalian pengen tahu namanya plasmolisis ya, plasmolisis kehilangan air ya, cairan dalam sebuah sel ya, karena kondisi perbedaan larutan yang ada di dalam dan di luar. Ya, nanti kalian belajar di SMA deh kalau masuk IPA ya, bakal belajar biologi ya gitu. Ya, biologi. Kemudian apa lagi? Oh, ini bawang putih ya, keluar sebagai pengawet. Ini pengawet yang ini ya, pengawet yang sintetis atau buatan. Benzoat, natrium benzoat, ya kalium benzoat, ya kalium nitrat. Gitu. Pokoknya ada kata kalium, natrium, ya, terus ada benzoatnya. Wah, sudah pasti pengawet. Pemberi aroma, ya, pemberi aroma ini contoh kayak apa tuh perisa ya, perisa makanan, ya. Kalian ini cuma sharing aja ya. Kita kadang-kadang suka tuh beli es kelapa ya, es kelapa rasa duren ya, padahal itu cuman udah perasanya ada zat aditif rasa duren sama ada pemberi aromanya ya. Jadi memang kalau kita pengen merasakan makanan yang seperti ya, misalkan kita pengen makan tempe tapi kok pengen kayak makan duren ya, sebenarnya barangnya tempe tapi pengen kayak duren ya, tempenya hancurin ya, kemudian kukus ya, hilangkan rasa hilangkan aromanya, hilangkan rasa dari tempenya, kemudian baru tambahin zat aditif ya, aditif yang pertama rasanya, yang kedua aromanya. Jadi cuma dua ini, kita tuh cuma punya dua indera yang bisa dikecoh ya, hidung dan mulut ya. Kita makan merem deh, gitu, merem gitu ya. Kita masukin apa aja yang aromanya dan rasanya itu kayak kita pengenin jadi. Walaupun bentuknya atau sebenarnya itu dia tempe atau mungkin bisa jadi cuma tepung ya, tepung yang kasih perasa duren, terus kemudian pengaroma duren, selesai dah. Kita udah kayak makan duren. Gitu ya. Mau teksturnya beda, pasti kita ngerasain duren gitu. Karena hanya rasa dan aroma yang bikin kita tuh terkecoh makan sesuatu. Gitu ya. Hanya ya ini sebuah sebuah trik lah, sebuah trik pedagang-pedagang gitu ya, yang meraup untung meraup untung yang banyak dengan modal yang dikit, karena zat-zat aditif zat aditif ya, add ya berarti tambahan ini yang sintesis atau kimiawi itu cenderung murah ya, sangat murah ya. Kemudian yang nomor 6 pengental ya, pengental ini ada ya, contoh kayak gelatin nih, kalau kalian pernah buat puding ya, puding silky bisa ya, gelatin yang ngentelin ya, atau juga kalian pernah bikin es gelato kasih gelatin ya. Nah, ini ya. Ini juga kalau bisa jangan terlalu banyak ya, karena bahaya. Juga keragenan ya, ini juga. Ya, bisa cari di Tokopedia atau di Facebook ada semua ya. Nah, kemudian lanjut ada namanya pengemulsi. Pengemulsi ini berarti dia dia tuh gini, emultan ya. Oh, ada tulisannya Pak ya. Mempertahankan penyebaran dispersi lemak dalam ini. Jadi suatu zat yang menurut kita tuh nggak bisa bersatu. Romantis sekali ya. Jadi lemak kan minyak ya. Minyak dan air itu nggak bisa bersatu. Ya. Secara alaminya nggak bisa bersatu. Tapi ada zat ya namanya pengemulsi ini ya, zat pengemulsi yang membuat air dan minyak ini bersatu gitu loh. Baik itu yang minyak dalam air ya atau air dalam minyak. Ya.
Jadi ada perbedaan loh ya. Ini air dalam minyak, minyak dalam air gimana sih Pak? Misalkan contoh yang merah ini adalah air, ya. Yang biru ini adalah jangan biru deh, yang biru Pak. Ini aja yang biru itu adalah air, ya biar real ya, kelihatan real ya. Yang minyak itu orang deh. Ya, ini air, ini minyak gitu. Nah, kalau minyak dalam air berarti minyaknya di dalam, ya dong. Ini minyak, ya airnya di luarnya, gitu. Ya. Nah, kalau air dalam minyak berarti air yang dalam, minyaknya di luar, gitu ya. Mereka bersatu tapi tidak bersatu. Ya, gimana Pak? Dia bersatu tapi nggak membaur. Waduh, ini yang keren. Bersatu tapi tidak membaur. Ya, jadi satu tapi nggak membaur. Gitu ya. Beda kayak air sama sirup. Ya, mereka bersatu dan membaur. Kita udah nggak bisa bedain mana yang sirup, mana yang air. Ya, gitu. Nah, ini kalau pengemulsi. Pengemulsi ini tadi menyatukan sebuah atau beberapa zat yang memang secara alami nggak bisa bersatu. Ya, contoh nih, ini adalah emulsifier. Ya, ini ada ya. Kalian bisa cari ya di toko kue emulsifier yang apa namanya yang kayak kayak krim ya, kayak bukan kayak krim kayak apa ya. Nah, kalian kalau suka masak kue pasti tahu ya, yang buat ladies ya, ladies ya, cewek-cewek yang suka masak ya, suka bikin kue roti pasti tahu nih. Ya. Bapak ada di rumah nih ya, rumah ada. Bapak bikin kue pasti pakai ini emulsi ya, emulsi. Nah, kemudian apalagi kita langsung agak cepat aja ya. Jam 12 lebih, kemudian ada oh nih, bahan kimia disalahgunakan sebagai aditif. Contoh formalin ya. Formalin pengawet. Iya, formalin pengawet. Tapi pengawet yang digunakan untuk apa? Pernah dengar formalin untuk mengawetkan apa? Formalin mengawetkan mayat nih ya. Ya, mayat atau binatang yang sudah mati. Gitu. Ya, jadi formalin ini sebenarnya kalau kalian pengen lihat sih ya, harusnya ntar kayaknya SMP nggak ada, SMP tur ke laboratorium atau ke rumah sakit kampus ya, kayaknya nggak ada ya. Kalau SMP singkat bapak sih kayaknya nggak ada. Adanya SMA itu kalau kalian ngambil IPA, nggak tahu kalau di Jakarta, kayaknya ada deh, Jakarta lebih gede. Kalau di kampungnya bapak itu jurusan IPA ya, jurusan IPA di SMA main ke yang namanya kalau tuh lab ya, lab laboratoriumnya laboratorium anatomi Fakultas Kedokteran. Kalau dulu Bapak di Purwokerto berarti di UNSUD, Universitas Jenderal Sudirman. Nah, itu kita lihat yang namanya kadaver. Kalian kalau pengen lihat nih ya, Bapak lihat ini. Tapi jangan kaget, biasa baik ya, harus biasa baik. Nih, ya kita cari namanya kadaver. Kalau nggak salah kadaver. Ya, kadaver itu mayat-mayat ya yang memang digunakan oleh para mahasiswa kedokteran ya untuk ini mana sih untuk apa untuk bahan pembelajaran ya nih contoh ya ini di apa di mana nih nggak ada yang ada ya. Oke, ada keterangannya ini ada. Oh, ini malah jual manusia. Nah, ini lihat gambarnya aja ya. Nah, jadi emang apa nih ya yang di sisi sini nih, yang di black sama mbak-mbaknya ini
Itu manusia beneran gitu. Dan diawetkan pakai yang namanya formalin gitu. Mambunya nyengat-nyengat, nah, baunya menyengat ya. Nah, kita lihat di sini emang bener-bener langsung ada paru-parunya gitu ya. Nanti bisa dipelajari bagian-bagian lapisan-lapisan jaringan-jaringan yang di bawah kulit, apa aja gitu. Ya, otot-otot yang menyelimuti tubuh kita terdiri dari otot apa aja gitu. Itu semua kita pelajari enggak mahasiswa-mahasiswi kedokteran yang mempelajari itu lebih detail, lebih real, asli gitu. Ya kalau dokter belajarnya cuma teori, cuma buku, oh ini otot ini, nggak bakal berani dia ngoperasi, ya membedah gitu nggak berani. Makanya langsung belajar membedah kadaver. Kadaver adalah mayat, ya mayat yang digunakan atau ya mayat yang diawetkan untuk keperluan pembelajaran atau pendidikannya kedokteran. Gitu. Memang kalau sudah kalau sudah diawetkan jadi kayak gini ya, dia udah kehilangan warna merah ya, merah kan darah. Darah kalau udah masuk formalin dia langsung larut, langsung hilang. Jadi nggak ada darahnya. Ya. Bagus waktu itu lihat di Unsut ya, bau menyengat, formalinnya bau menyengat, bau mayatnya nggak ada, karena udah diawetkan. Gitu. Kemudian narkotika ini masuk ke edik ya, ediktif ya, jadi suatu zat yang emang bikin orang yang menggunakannya kecanduan. Siapa aja ini zat, kalau kalian kecanduan HP berarti sudah mengalami ediktif ya, sudah mengalami candu terhadap gadget ya. Pak, gimana cara melepaskan kecanduan itu? Ya, itu memang makanya orang yang sudah kena narkoba pun juga menanyakan seperti itu. Pak, kok Pak, yang apa orang yang misalkan kena sakau, sabu ya, suka nyabu, suka pakai apa namanya ganja gitu. Mereka susah lepas gitu loh. Nggak bisa ya. Tapi mereka susah lepas gitu. Ya, jangan-jangan sifat kita ya, jangan kita sih. Bapak insya Allah nggak ini ya, nggak terlalu sama HP tuh nggak terlalu megang gitu, Bapak taruh lah gitu ya. Kalau ada yang nyari baru deret gitu kan. Pegang waktu komunikasi, waktu di jam-jam tertentu, ya. Makan ya makan, ngobrol gitu. Bapak kalau ngobrol sama teman, sama rekan kerja, guru-guru lain, atau mungkin ngobrol sama yang lain, istri juga, kalau ngobrol gitu, HP disingkirin dulu. Ya kan? Nah, kalau udah apa-apa HP, pegang HP, edik ya, udah kecanduan. Bedanya apa sih? Kecanduan HP, rokok, kecanduan miras, kecanduan narkoba, sifatnya sama, nggak bisa lepas gitu ya. Dan bakal ngeluh, waduh ini gimana cara ngelepasinnya, kalau nggak pakai ini gimana gitu, nanti bisa keringetan ya, habis itu bisa stres. Nah itu gejala-gejala edik ya. Kalau bisa dari sekarang mending dijadwalin lah gitu. Kalau kalian suka ngegame, silakan ngegame gitu. Tapi dijadwalin, setelah belajar, tugas selesai baru ngegame. Ya, jangan apa-apa. Nggak bisa hidup tanpa HP gitu ya, tanpa game. Waduh, terlalu edik ya, ediktif. Ini udah, ini contoh-contoh narkoba kalian bisa baca sendiri ya. Terus juga, nah dampak untuk narkoba ini kalian bisa sejarah juga baca di handout yang Bapak berikan. Ya, jadi zaman dulu itu ternyata tentara itu pada pakai narkoba. Tentara ini ya buat mereka tuh gini. Karena bahaya narkoba itu kan ini ya menyerang saraf ya. Narkoba psikotropika. Menyerang syaraf otak. Jadi di otak ini sampai-sampai nggak sadar atau menghilangkan suatu rasa takut misalkan.
para tentara dikasih narkoba biar mereka tuh lebih berani buat masuk ke medan pertempuran. Ya, jadi makanya dulu tentara yang bukan, mungkin kalau TNI nggak tahu ya Bapak ya. TNI Indonesia mungkin nggak, karena TNI Indonesia background atau penyemangat ya, modus penyemangat mereka untuk berperang itu kan, misalkan contoh tentara yang muslim pasti motifnya jihad, takbir ya kan, berani mati, nggak mau hidup apa sama penjajah gitu kan ya, takbir Allah Akbar gitu kan. Ini ya apa namanya, backgroundnya atau motifnya itu lebih ke situ gitu. Ya kan, untuk perang berani mati, lebih ke apa, ke arahnya teologis atau agama gitu ya, ketuhanan gitu. Tapi kalau tentara kayak mereka nih yang apa, Amerika bahkan Nazi Jerman ya kan, mereka itu membuat tentaranya berani masuk ke medan perang, nggak takut ditembak ya. Caranya adalah kasih narkoba. Dan itu benar, maksudnya bukan tentaranya yang konsumsi sendiri, tapi dikasih narkoba yang punya harga, punya apa, punya ya istilahnya mahal gitu kan. Itu dikasih sama para komandannya, minum narkoba, peminum, nggak diminum ya, disuntik gitu kan ya, dihisap di hidung, pakai narkobanya gitu. Kalau mau perang, gitu. Berani mereka masuk ke medan perang, mati mungkin ditembak nggak kerasa gitu ya, mati ya udah gitu, mereka kayak nggak mikir mati, nggak berani maju gitu kan gitu. Dan efeknya adalah setelah peperangan telah selesai gitu ya, telah usai, efek sampingnya adalah saraf mereka pada ini ya, pada rusak gitu loh, depresi berat ya kan, sangat sangat kecanduan ya. Terus habis itu mereka lebih milih narkoba daripada makan ya kan, udah pokoknya bahayanya di situ ya. Terus kemudian nggak bisa berpikir secara jernih, jadi bilang gila lah gitu loh. Pengen narkoba, 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 makan enggak, ya kan, mungkin mandi enggak juga, ya kan, hidup juga nggak ini, nggak bisa berjalan gitu. Ya itu efek dari apa namanya, dari zaman perang dia, narkoba atau psikotropika saat di zaman perang. Itu ya, nanti bisa dilihat sendiri tulisannya lebih lebih apa, lebih detail di sini ya. Nah, ya gitu aja mungkin dari Bapak, sudah pukul 12:30 malam, maaf ya. Nah, oke, ini tugasnya ada di GCR ya, tugas di GCR, dan nanti kalian tolong banget, Bapak pengen banget ya, kalian dalami miras dan rokok ya. Kalian dalami miras dan rokok, bukan dipakai, bukan menggunakan, tapi dalami, kalian pelajari telaah ya. Setelah tugasnya selesai ya kan, itu kan pekan depan kita bakal ngadain yang namanya PH ya, pilihan harian, karena ini kan materi apa namanya, ringkas, cepat, bisa dibaca ya kan. Dan juga Bapak lebih kasih tugas yang adiktif ya, yang zat tambahan, karena apa namanya, bisa kita lihat, bisa kita cari. Untuk zat adiktif nanti Bapak coba keluarkan di pilihan harian ya. Jadi kalian tolong dalami setelah menjadi tugas yang tadi, yang makanan minuman, lihat komposisinya, pelajari yang miras dan rokok ya, karena Bapak akan keluarkan untuk di penilaian harian besok, pekan depan besok, pekan depan. Oke ya, gitu aja dari Bapak. Kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyakan, silakan ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, halo, sudah? Udah aja ya? Sudah ya. Ya, Bapak pengen banget untuk 8B itu Kenzi ya? 8B Kenzi ya? Iya, Pak. Iya, Kenzi untuk memimpin doa penutup pembelajaran teman-teman 8. Pelajaran, marilah kita membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kenzi ya. Oke, baik. Sekali lagi Bapak sampaikan ya, tugasnya diselesaikan
yang belum yang mungkin masih ada nilai 0, silakan segera diselesaikan. Tugas siang hari ini simple banget ya. Kalian bisa lihat di GCR dan pekan depan kalian akan melaksanakan penilaian harian zat aditif, dan ediktif. Ya, dengan tadi Bapak udah kasih bocoran, clue-nya apa? Ya, rokok dan miras. Kalian coba dalami. Cari sumber-sumber yang lain ya kan. Nah, itu akan jadi soal di pilihan harian. Soalnya kayak apa? Rahasia ya. Sekian sekali lagi Bapak sampaikan terima kasih buat anak-anakku sekalian. Jangan lupa untuk makan siang, jaga kesehatan. Bahagialah ya. Insya Allah semoga Tuhan menghendaki di hari Rabu. Jadi hari Rabu kita bisa berjumpa untuk nomor ganjil ya. Kita Rabu insya Allah akan melaksanakan PTM untuk kelas 8 yang presensinya, nomor urutnya ganjil. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Makasih, Pak.